Selamat pagi Om Tante. Ya kalau siang nontonnya ya mungkin selamat siang, kalau sore nontonnya selamat sore, kalau malam nontonnya selamat malam. Hari ini saya kenalin alat-alat yang dipakai untuk hidroponik, mulai dari alat berat sampai ke alat yang sehari-hari dipakai. Baik, saya kenalkan dulu alat-alat yang nantinya bakalan sering dipakai, bahan yang sering dipakai nantinya dalam berhidroponik. Yang pertama, alat yang paling vital itu adalah PDS meter. Saya menggunakan ini meter, jadi Om tentu bisa lihat sendiri alatnya seperti ini. Sudah berlumut juga, tapi masih cukup efektif. Oke. Kemudian ada alat pH meter. Ini saya pakai alat seperti ini. Ini yang nantinya dipakai buat mengukur kadar keasaman atau derajat keasaman dari suatu air baku atau air yang sudah diberi nutrisi. Kalau yang PDS ini nanti dipakai untuk mengetahui kepekatan nutrisi yang ada dalam air baku atau air yang sudah bernutrisi. Nah, ini alat penting. Ini alat penting, harus punya. Kecuali ya, Pak, saya mau beternak, ya ini nggak perlu. Pak, saya mau pacaran, nggak perlu, nggak penting. Kalau yang buat tes kehamilan ini juga nggak pakai. Beda lagi alatnya kalau buat tes kehamilan. Jadi ini khusus untuk hidroponik. Jadi ini alat ini cukup dibutuhkan. Kemudian saya kenalin ini rockwool. Ya, ini kalau Om Tante beli yang high density atau rockwool yang memang khusus nantinya dikhususkan untuk hidroponik, ini nggak lembek, keras, kaku. Kalau ini saya pakai lokal karena kebetulan Papa usaha di bidang insulation. Ini ada sisa, kemarin saya colong aja 6 slab atau satu blanket. Jadi saya colong, ya lumayan, walaupun ini low density lembek tapi masih tetap pakai bagus. Kemudian saya kesini dulu. Nah, ini netpot. Jadi kalau Om Tante ketemu benda seperti ini namanya netpot. Nah, ini ada lubang-lubang yang nantinya buat air dan akar biar keluar dari tempat, dari perdiamannya, persemaiannya untuk mencapai air. Ini biar air masuk. Jadi kalau alat netpotnya ini semua tertutup, agak repot juga sih nanti airnya untuk mengalir atau masuk ke tanaman. Nah ini kain flanel, kebetulan saya udah potong-potong seperti ini kain flanel. Ini kalau di Bandung kain flanel ini satu lembar ukuran 30 x 30 itu harganya kurang lebih ya 5 ribuan. Itu nyarinya di tukang fotokopi. Kenapa harus pakai kain flanel, nggak pakai kain sarung gitu, kain kanebo? Ya kalau Om Tante memang rezekinya berlebih bisa pakai kain kanebo, cuman kalau saya pikir kain kanebo terlalu mahal, kain sarung ya mahal juga gitu. Jadi lebih murah pakai kain flanel. Ini kain flanel dipakai kenapa? Ini karena daya serap airnya cukup tinggi dan cukup cepat, jadi dibutuhkan. Tapi kalau yang udah senior, udah master, kayaknya ini udah nggak penting deh. Kalau awal-awal ya memang butuh, karena ini yang membantu nanti tanaman untuk menyerap nutrisi air pakai ini flanel. Terus ada juga, nah ini box semai, tray semai, box semai. Ini ada 2 bagian. Nah, ini yang nanti dipakai buat nyemai dengan sistem tancap rockwool. Nah, ini macam-macam. Ada yang isinya sedikit, ada juga yang isinya banyak. Ini bentuknya seperti ini. Ini yang buat naruh rockwoolnya nanti. Yang boxnya ini buat nampung airnya. Nah, jadi airnya masuk sini. Setelah itu traynya ini, nah ini yang nanti diisi sama rockwool yang berisi benih.
atau berisi tanaman yang udah tumbuh, sprout udah tumbuh. Nah ini taruh, ini ada pasti ada bolong, ini bolong-bolong ini ya itu buat masuk air, dia taruh seperti ini. Nah, ada juga tekniknya yang pakai ini. Nah ini tisu dapur, jangan pakai tisu muka ya, apalagi pakai tisu basah, jangan pakai tisu dapur, ini nggak cepet putus, nggak cepet hancur. Jadi pakai tisu dapur. Ini kalau ibu-ibu pasti kenal, ini namanya tisu dapur. Ini lap kanebo atau kain kanebo. Ini kain kanebo. Ini nggak kena air jadi keras kayak kerupuk. Yang ini apa ya namanya? Baki, kalau di Bandung sebutnya baki plastik. Kalau di tempat Om Tante ya mungkin bok aja lah ya kayak gitu. Ini biasa kalau nyuguhin tamu kan taruhlah di atasnya sini, bawa gitu baki. Yang penting dia punya ketinggian seperti inilah ya, jadi ada bisa nampung air nantinya. Nah, ini nanti teknik semai yang sistemnya sebar, ini nanti saya ajarin ya, mudah-mudahan kalau hari ini tidak ada halangan saya coba terangin cara nyemai. Terus kemudian ada, nah ini kalau saya pakai tusuk gigi sama obeng. Buat apa? Ini tusuk gigi buat sama obeng nanti dipakai buat ngegeser-geserin benih, masukin, ngelobangin. Jadi ini ngelobangin, nah ngelobangin seperti ini terus tusuk, nah jadi bolong. Nah itu bolong, nanti si benih dimasukin. Daripada pakai tangan nih, kalau tangan saya ini ukurannya jumbo jadi agak susah kalau benihnya kecil. Nah saya pakai yang pakai tusuk gigi, nanti digeser, geser, masukin. Nah itu jadi saya butuh biasanya pakai ini saat ini. Om, kalau saya nggak punya, Pak Budi, ini kalau saya nggak punya tusuk gigi, yang penting pakai lidi, sapu lidi itu bisa pakai, tusuk gigi juga bisa pakai, yang dari bambu itu bisa pakai obeng juga nggak masalah, asal yang ukurannya kecil, jangan yang jumbo karena benihnya kecil, jadi disesuaikan dengan ukuran benih. Oke. Yang ini suntikan. Nah ini kalau di Bandung memang agak sedikit susah nyari suntikan seperti ini. Kenapa ya? Mungkin banyak orang yang pakai untuk yang mendrak lah ya, ngobat atau segala macam, jadi agak sedikit susah. Saya pesan online. Ini saya pakai yang ukuran 60 mili dan yang ini yang kecil. Nah ini saya pakai yang 5 mili ya. Nah, ini pakai, kalau Pak Dokter kayaknya dokter biasa ngeliat hal ini. Ini buat apa? Nanti buat ngasih nutrisi, jadi biar ketahuan berapa mili yang dipakai. Terus nah ini kalau yang pakai sistemnya wick, nah, atau rakit apung, ini mungkin butuh box seperti ini. Nah, ini boxnya sama seperti yang kemarin saya jelasin, wick atau rakit apung. Nah ini pakai box buat nampung airnya, dan juga tray atau keranjang yang berlubang seperti ini. Kalau pemula juga bagus juga sih pakai ini, karena fleksibel, bisa dibawa-bawa, bisa dikeluarin, dimasukin ke rumah, jadi lebih enak ya. Terus ada selang, ini selang oksigen akuarium. Nah, ini selang oksigen akuarium, ini kalau nggak salah penampangnya ini kurang lebih sekitar ya 5 mili ya, 5 mili sampai 10 mili. Ini pakai buat nanti mesin aerator atau enggak untuk ngepecah air dari tandon ke pipa.